Kita masuk ke dalam pick and ban kita untuk game yang ketiga penentuan siapakah yang akan bermain nanti di babak knockout stage. Yap. Oke. Hero seperti apa? Fanny, Joe, tetap. Gak boleh. Yap. Dan Cusin juga masih belum ada. Bruno nih masih. Pasti di ban ya karena Bruno jadi musuh utama sebenarnya untuk SRG dari babak switch stage kita. Pressure is on. Gak cuma untuk SRG tapi untuk CFU juga. CFU juga. Wah ini udah tuh saling ini aja berkomunikasi tuh. Ayo kira-kira apa nih? Yap. Coba. Nah, Ya Pak, yuk. nih Yums nih, tenang. Gasruk lawan langsung di Tapi Loi, Matildanya di ban. Ini ada cowok kemungkinan terbuka. Sorry, Cowoknya udah kena juga. Matilda gak boleh. Bahaya. Akhirnya. Bruno Suyo. Mau yang mana? Waduh. Bruno Suyo. Kayak mereka Bruno deh. Bruno ya. Kayak tim Bruno deh mereka. Coba. Kayak tim Bruno deh. Bruno. Mau lepas kah SRG? Bermain-main dengan api sedikit. Api biru dia tapi bukan api merah ya. Panas soalnya. Yang lain kalau dilihat dari band-bandnya sendiri ya dengan begitu banyak hero yang masih yang terlepas loh. Time to take the field. Bruno. Suyo. Bruno. Yap, ada Suyo. The immortal one chose Itu dia, me to Suyo. vanquish the shadow. Suyo kembali. World. Dengan tarian Suyo ya, tarian pengusir iblis. Pengusir roh dia. Ya berarti yang pengguna-pengguna dari Joy udah stop Joy kah ini? Joy ini ada Joy sih bisa diambil tapi kayaknya masih di keep dulu. Kalah dulu. Game pertama Joy kalah. Kalah. Game kedua Joy kalah. Stop Joy kali. Menarik. Karena Joy sebenarnya kuat kan, kita tahu kuat banget loh Joy. Ya tapi sekalinya ketinggalan om kayak tadi nggak ngapa-ngapain jadi sementara kan dia hero melee banget malah kalau dia. Kalau yang lain kan melee-nya masih berantem masih ada jaraknya nih nampol kayak mukul kayak kan dia nempel. Yap. Dan Lagi 3 game Hilda terus. Ada Hilda. lagi push MMR memang ini kenapa? Hilda dan juga Yves ya berarti. Ini pilihannya kemana nih? Hylos. Masih ada Hylosnya, masih bisa head to head ketemu dengan Hilda juga. Kayak sudah 2 game berturut-turut. Hildanya ketemu dengan Hylos. Lagi Kah? Elas lagi kah? Karena untuk bisa menabrak juga nanti Kara If dengan ada Glorious Parway setidaknya ini pun akan bisa membantu lagi pergerakan mereka yang cukup cepat di dalam satu kotak tersebut. Real world manipulation akan sangat berbahaya. Atau One dan Gloom. Yap, ini dia ada perubahan akhirnya. Ya, dan ini dia Glue juga nih ya. Yang masuk sebenarnya ke dalam meta hero yang lagi naik di Swiss Stage dan muncul sebelum di ban pastinya. Dan dengan adanya One Insurance late game atau teamfight momentum ini bisa didapatkan dengan CFU. Mereka kalah dari Team Spirit dengan mengguna waktu itu dihajar oleh One juga. Oke. Sekarang mereka dapat Dan hari ini penentuan mereka akan menggunakan One. Dan One ketemu siapa di lane? One nih udah jadi hero kuncian nih sekarang nih. Yep. Time to drop the beat of the flash. Joy. Gimana nih lo? Joy. PD Joy. PD One. PD One. Iya. Kecuali aku tuh selama menggunakan One ya, yang pegel itu kalau ngelawan Joy Vengeance. Bukan yang ini kan masih bisa XP nih. Kalau Joy Retri masih oke One. Kalau Vengeance kayak balik ya dia percaya. Iya kayak balik, belum lagi kadang dia sempat kan untuk bisa nyamperin udah kena duluan. Tapi kalau emang Joy Jungler masih sempat gitu loh untuk naik muterin. Oke. Dan kembali dengan pilihan dari Joy. Dari game pertama gak ada Joy yang menang ya? Game 1 yang pakai Joy kalah. Game 2 kalah. Game 2 kalah. Udah kalah total nggak nge-kill. Gak kill lagi. Oke. Zas. Masih dia. Respect ya buat Zas. Karena Zasnya yang buat menang tadi CFU di game pertama. Masih sama-sama dengan mid laner yang bisa jadi sama ditutup juga sekarang. Cusin. Iya. Dan ini pun bisa menjadi pilihan ya untuk Cloud di side-nya juga bisa banget untuk bisa ngelawan One ya. Setidaknya nanti Cloud-nya juga akan berada di area teamfight dan juga untuk mengamankan dari landingnya enak banget gitu. Iya. Cloud. Cloud Purif
ngelawan one-one. Wah pegel hati om. Soalnya kalau pecah weakness-nya balik belakang. Balik belakang. Sekalinya balik belakang nggak ada pecah weakness, Purif. Pegel hati kalau lawan Cloud Purif. Ya tapi at least satu masalah dulu deh, Irrital deh. Irrital juga kan. Irrital enak udah kan kena juga. buat tangkap si One. Nextnya kalau memang mau ya ban ke marksman ya Cloud. Tapi Cloud gak bisa lawan Glue, lama sih kalau tembak Glue. Kalau cari stacknya enak lah. Kalau nyari stacknya kan langsung wush. Maksimal ya. Maksimal langsung om. Jelas bandnya. Franco. Wow. Menghindari Franco. Menghindari suppress kayak ini ya. Suppress ya. Suppress hijaunya ntar masuk ke dalam ini. Jebret. Iya, karena bilang. mereka lebih milih berarti ngelepas Kaja karena Kaja mungkin tipis kali ya. Ya. Jadi masih bisa di pick off juga. Sekaligus ya Franco mungkin bisa menarik nanti dengan Iron Hook-nya nih yang bahaya nih. Bentar, kalau bandnya Franco, marksman-nya Ixia kah? Ixia Buat si ini SRG. terlalu ngeri gak sih om? Ini belakang kan sembarangan banget Glue. Sembarangan banget. Iya Blue kan sembarangan banget. Oh Nathan masih ada sih Nathan. Kode split sembarangan banget kan dia. Masuk aja ya. Iya. Kan bubar jalan tuh orang. Jelas band nih, Cloud ada No, Gatot. Kaca. Yang tebal-tebal nih ya. Masih banyak pilihan juga untuk dari Godnya ya. Harit ada. Lunox. Tapi terlalu banyak magical damage. Ya kalau Lunox Magic. Iya, magic. Mereka mau pakai Beatrix main cepet. Ayo. Beatrix oke. Iya, mereka mau main untuk Cloud-nya juga bisa. Go back to your Dan grip. ternyata pilihannya adalah Tigreal. Tigreal. Oke, kita lihat. Needles of Flower akankah bekerja dengan baik nantinya? Atau tidak? Tapi lumayan sih. Needles of Flower cuma satu. Iya, tapi bisa menahan dulu lah. Iya. Ada jaminan untuk menghindari implosion ya. Ini implosion serem banget. Iya. Oke, 2 pick nih langsung. Tapi Tigreal yang dibuka ini serem loh. Serem buat CFU ya. Karena setupnya bisa jadi matang juga di implosion. Yep, Lalu lalu hammer masuk ke dalam. dan area mid yang bisa diambil loh. Toto dia mengamankan Faramis. Setidaknya ini pun akan menyelamatkan seluruh timnya loh dengan area Faramis juga kan dari CFU. Iya. Dan juga memperpanjang lagi nafas mereka untuk berada dalam team fight. Yep. Atau mungkin mereka butuh hero tebal juga ya. Iya. Buat jadi roamernya. Let's see. rises when I give the word. Oh, Khalid. Valentina dan juga Khalid ternyata. 2 real world manipulation akan kita lihat. Di Khalidnya jadi good option sebenarnya buat si Khalid. Cuman jelas ya minusnya ya dia hanya bisa memberikan Desert Tornado dan mengandalkan nantinya Raging Sandstorm nih untuk bisa memberikan efek crowd control. Tapi melompat ke belakang jelas adalah pilihan. Karena kalau sampai ada real world manipulation juga ada Khalid pasti di sampingnya. Langsung Kamu buka saya datang. Kamu jual saya beli. langsung terbang itu. Kita lihat ini kelewatan lagi apa enggak nih. Ya, tapi marksman yang disimpan nih Nathan. Mau buka Nathan kah? Nathan kah? Tapi memang banyak magic. Mereka bisa all in ke magic damager semuanya. Cloud kah? Bitri kah? Waduh. Ada. Ini yang area-area enak banget nih om ya udah ketemu kayak begini. Moskov ternyata. Oke. Masih ya Moskov ya. Masih. Cukup. Moskov. Ya cukup prayo di MC kita Moskov. Kayak sebenarnya udah jarang-jarang juga tapi masih oke lah buat Moskov. Masih bisa dipergunakan dan bahkan bisa untuk split push ya masih Yep. tetap ya. Kalau kayak standar Moskov sendiri 3 item attack speed wah udah kuat banget nih buat Moskovnya. Dan game terakhir game penentuan nih Pak Pulung. Kira-kira. Prediksi Pulung atau prediksi Omawa? Nah itu tuh yang kita tahu lah di game yang ketiga nih ya. Kan? Jadi teman-teman 2-1 untuk siapa? Kalian boleh langsung nongol di kolom komen ya. 2-1 untuk CFU kah? Atau 2-1 untuk SRG? Yap, ini dia dari draftnya sendiri. Dimana dari early sampai dengan late game ini sama-sama kuat juga. Tapi ada Suyo yang bisa dimainkan untuk CFU untuk melakukan start objektif terlebih dahulu dibandingkan dengan Joy. Jadi mari kita lihat, kita saksikan game yang ketiga. Let's go kalau begitu. Game terakhir di hari ini sebelum nantinya kita akan lihat seperti apa drawing yang akan terjadi. Yap. Siapakah yang akan menang dulu nih ya? Golden Road terpatahkan atau CFU yang harus pulang ya? Atau menutup asa mereka di M6?
Nah di tengah udah santai-santai dulu aja. Tapi Izzy kayaknya udah kayak udah banyak juga tuh kenanya tuh. Buset deh di kolom komen tuh. Rata-rata Siefu. Waduh. Waduh. Main hilangin satu saingan ya berarti ya. Ya Siefu. SRG 1 udah. Siefu. Buset deh diserbu Siefu. Ya, Oke. tapi Sevi-nya ini mereka cukup menang sih. Di EXP-nya kayak kelihatan bisa menekan juga buat Hildanya. Ya. Nah ini dia untuk emblemnya marksman ya. Buat one-one. Nah itu jahat nih, ini Moskop jahat nih. Oke, mau mendapatkan Kara satu katapul didorong lagi. Spiro Misery, kehilangan dari golnya itu berasa banget loh itu. Yep. Oke, Sekis mencoba untuk bisa mendapatkan tadi. Karena dari monster jungle tapi sepertinya masih berhasil diamankan juga. Yep, dan pressure masuk. Early pressure dari CFV Gaming yang agak mulus ya sekarang. Karena mereka masih bisa memberikan extra pressure-nya tadi datang dari bantuan Khalid juga. Efek slow-nya berasa banget, belum lagi digebukin sama Hilda tuh. Jadi pelan ya. Sebel banget kalau digebukin sama Hilda tuh. Udah sabar dulu gitu. Malah nge-regen lagi dia terus-terusan. Ya tapi Sing dengan emblem marksman yang tadi sempat kita lihat ya, yang dibuka juga ini akan menambahkan attack speed-nya. Yap. Agak lebih cepat. Dorong-dorongnya sih ngeselin. Nyebelin banget gitu didorong-dorong kayak gitu. Dan Ovi ada di bagian bawah. Berhasil didapatkan oleh Detective. Alright. Dari setupnya juga ini keduanya bakal coba buat ngambil. Yep. Buat turtle yang pertama. Web. Itu 1-1 weakness point-nya kebuka tapi belum level 4. Udah biasa. Tapi untuk Wadu sendiri ada di bagian tengah. Sudah level 4 bersiap untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya berada di dalam area dari turtle itu sendiri. Sekarang pertempuran kembali terjadi. Coba lihat apa yang akan terlihat. Di mana detektifnya pun lejap seketika tapi Opi harus mundur terlebih dahulu. Dan apa yang akan terjadi bukan pilihan yang baik untuk bisa menabrak ke arah dari Hilda untuk sekarang. Iya dan Selangor Giants mereka mendapatkan turtle tersebut juga. Terlalu terpisah lama Kom. Di setup tadi Ya, mereka. Detektifnya harus tumbang juga sih tadi. Kan ya itu dia. Dari SRG yang lagi-lagi di sini mereka sudah mulai agak mendapatkan keunggulan tipis ya untuk di early game dengan tadi bantuan satu turtle pastinya. Sementara di area topnya akan ada setup juga. Tapi Yums. Waduh, Opi. Oke, Opinya tersedot. Ada setup yang begitu baik. Dilakukan dan Selangor Red Giant mendapatkan 2 poin kill instan. Keunggulan Tigreal tadi Implosion yang tiba-tiba dibuka dengan Yums di follow up juga Real World Manipulation. Selesai tumbang 2 dan bahkan untuk early pressure dari Selangor Red Giants. Mereka selalu ada di gold lane dan ini gak aman sama sekali untuk Sing. Oke, terbukalah sudah. Ini udah waktunya untuk terbang. Akankah berhasil untuk bisa mendekati Kara dari Tigreal? Dan benar saja, tapi crossbow of tank yang masih di awal belum bisa membabat habis poin kill. Yep. Dan bahkan tadi terbagi juga ya karena sempat putus untuk crossbow of tank. Jadi belum ada damage yang diberikan oleh Sing juga. Sementara untuk di bagian bawah sebenarnya Kram di sini hanya menahan saja. Dari tadi kalau kita lihat Kram ini hanya memancing pemain-pemain dari CFG Gaming untuk mendekat ke dia dengan ya sebelah battle emote. Again? What? Oke, mulai tampak buruk ya untuk CFU Gaming. Devu kehilangan arah kembali 4-0. Yep. Dan ini Joy-nya yang bisa dapat pegang untuk di early game yang sudah mulai terlihat juga semakin matang lah dari waktu ke waktu. Bagian bottomnya, apakah Wadu akan bisa memegang juga karena dari tadi ketika Kram di pressure ternyata dialah yang unggul level loh dan lagi. Wah, di pressure abis-abisan atas bawah tengah semuanya kena aja mereka ini dan Wadu sendirian di bawah. Nah, lihat tuh Kramnya. Wadu lagi mau dekat dikit aja langsung dipukul mundur lagi. Oke. Dan Stormy masih berhasil untuk bisa pergi dari tersebut sementara turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Sekis. Ya, Turtle aman. Dari SRG-nya mereka mempressure EXP dan juga mid-nya sementara topnya masih dibiarkan dulu nih. Tapi lagi nih, alur rotasi yang dilakukan oleh Selangor Giants mengarah ke Sing, menuju ke Sing yang ada di area top lane. Jadi mereka bakal memancing Needles in Flower, penggunaan Needles in Flower dan baru masuk dengan heavy season yang dipegang dengan Yums. Yap. Menunggu swallow pet selanjutnya, baru nanti mungkin akan bisa melemparkan lagi untuk bisa menabrakkan lagi karena weakness point-nya. Sementara sekarang Yums dan juga Kram sudah masuk ke dalam area dari jungle CFU. Yep. Nah ini dia nih topnya yang sudah mulai terlihat ramai ya sebenarnya. Sementara di bottom lane-nya ternyata Sekis yang berdua dan ini Sekis menang damage dibandingkan dengan Glue dan dikejar itu Glue-nya di bawah. Betul. Dinyanyiin ternyata. Dinyanyiin terus-terusan. Wow, Rhythm of Joy dibuka dan akhirnya tumbang buat Wadu. Gak bisa Wadu selesai. Dan sekarang Opi diusir.
Masih bisakah untuk kabur? Masih selamat ternyata Opi. Ya meskipun bisa untuk selamat ya, tapi Hey! pressure-nya Hampir aja Spin of Destruction-nya tadi. Namun kembali tanpa point kill. Selangor Giant bener-bener mengamuk ini. Yep, nih belum diberikan ya point kill sepanjang 5 menit awal dan 5 untuk point kill yang sudah didapatkan oleh Selangor Giants. Waduh. Ini Secret Hammer ternyata. Influence terlebih dahulu, ada satu lagi. Raging Sandstorm dikeluarkan. Ya, sayangnya tadi belum tertrigger ternyata untuk Needles in Flower. Sehingga masih bisa dipakai oleh Sing untuk kabur tadi. Dari situasi yang memang cukup sulit kalau tidak punya Needles in Flower. Dan di area mid-nya nih masih dengan memanjangkan lane jauh ya dari Sekisnya. Berada jauh banget di bagian bottom lane. Sedangkan CFU-nya mau maju juga ini sekarang. Di cover ternyata si Innocent. Dari udah mulai bolong-bolong lagi yang pertahanan dari CFU. Ya, bawah udah kosong, tengah udah tinggal sedikit lagi. Sementara Z belum bisa melakukan banyak hal. Wits, hampir saja. Sekis terlalu sakit sekarang damage-nya. Ya, dia bahkan berani buat solo aja tuh ngebuka badan di bagian bawah ya. Dan Retribution dipakai oleh detektif maupun Sekis. Oke, sementara sekarang OP-nya pun harus bisa mengusir mundur karena beberapa player, tapi ada Moskov di area tersebut. Spear obiserinya akan sangat menggagalkan pergerakan OP untuk bisa maju. Ya, tapi Waduhnya masih memaksakan diri untuk maju ke depan. Nah, sama-sama nih ada pergerakan yang dilakukan. Coba lihat, ada satu hal tadi yang sudah dilakukan oleh Wadu. Karena berhasil menaiki karena satu player, namun di bagian belakang Sekis hadir dengan level 11-nya. Akan ada perbedaan dari point retribution-nya, tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh pemain-pemain dari CFU Gaming. Tapi Waduhnya tertinggal sendiri di bagian belakang. Waduhnya tidak bisa diselamatkan. Yap. Pemisahan tim fight sebenarnya sudah cukup oke ya dari Wado. Tapi terlalu lama juga di area depan yang membuat dia juga harus tumbang. Meskipun ada yang tukarkan, yaitu Turtle. Namun, wow ini benar-benar dikepung untuk CFU Gaming. Sepertinya tidak akan ada ruang gerak lebih kalau yang diberikan kalau sampai untuk turretnya pecah dulu nih. Karena tugasnya SR-nya mencahin turretnya baru mereka bisa diving ya. Mereka nggak ingin mengulang kesalahan yang sama seperti di game yang sebelumnya. Overdive terpunish. 6-0. Nah, pelan ya. Tetap 0. Tetap 0. Tempo permainan sama seperti di game yang kedua. Objektif, culik. Terstruktur. Objektif, culik. Iya, itu yang terjadi sekarang juga. Dan belum ada point dead sama sekali untuk Selangor Giants. Meskipun tadi kelihatan ada tim fight yang bisa di-initiate oleh CFU Gaming. Tapi ternyata mereka hanya fokus untuk mendapatkan turtle juga. Dan Sekis lagi menjalankan untuk lane bawah bagi Selangor Giants. Untuk levelnya juga Sekis sudah mulai cukup unggul. Sedangkan Kerapnya lihat dia berdiri di luar dari bushnya memberikan info untuk teman-teman yang lain. Ingat 4 lawan 1 loh. Dari pemain CFU Gaming yang terpancing. Sengaja aja gitu ya. Asik. Ganggu-ganggu aja. Oke. Ini udah ada berarti, oh MU-nya ada implosion ya. Akan ada 2 implosion, nanti kita lihat saja. Kalau implosionnya pas juga masih oke sih. Cuman masalahnya Z-nya nggak bisa nge-flick om. Dia popuri, jadi nggak bisa ngasih efek kejut implosion kan. Betul. Kayak jalan kaki ya. Bisa pakai arcane shot sekali. Dia Pendek. ngedash, iya. Ngedash. Oke. Dan War X Hunter Strike buat detektif nih ya. Conceal play kelihatan dengan Yumsha. Yung flying, hey! Wow, meleset. Raging Sandstorm yang sudah keluar. Gak ada source lagi nanti untuk fight di Lord yang sudah spawn. Ini bakal berat nih buat CFU Gaming. Dan ultimate ataupun dari Raging Sandstorm ini lama loh dikalitin. 40 detik kan. Tapi first item buat, bukan first sih, second mungkin ya. Haskell buat 1-1. Iya, banyak yang sudah ini. Sudah ke sana ya sekarang? Banyak yang sudah ke arah-arah sana. Alright. Ada yang masih pakai Trinity, ada yang sudah mengkombinasikan dengan Asclaw gitu loh. Ada yang pakai Malefic Gun, ada yang masih pakai Malefic Roar, banyak ini. Oke, dan ini udah selesai di item Marksman Trinity untuk Innocent ya. Di menit yang ke-9, 2 menit lebih cepat dibandingkan dengan Sing tadi. Yap, dan waduh, jadi orang terdepan untuk mencari informasi tapi dinyanyiin begitu sakit damage-nya. Raging Sandstorm kembali lagi gagal. Namun kali ini berhasil mendapatkan satu player. Ada crossbow dan Gram menjadi korban. Bahkan sekarang Sekisnya tertangkap basah. Ada satu weakness point kembali double kill. Didapatkan oleh Sing. Wow, momentum ternyata langsung dipecahkan. Juga weakness point yang pecah crossbow of tank yang melayang. Dan bahkan Lordnya jatuh ke tangan CFU Gaming. Selangor Giants. Mereka sudah unggul dari early game tapi dengan hanya satu kesempatan yang didapatkan tadi 1-1 ini dia. Momentum breaker langsung dipecahkan juga. Yep. Dan CFU Gaming berlari ternyata sekarang. Itu dia bahayanya 1-1. Apabila 1-1 udah mendapatkan momentumnya, ya udah. Cuman kan sekarang 1-1 ya udah, ini bisa emang bisa di counter aja dengan 2 hal juga kan.
Winter Crown, WON, 1-1 turun akan ditunggu. Satu Tatara di bagian tengah akan langsung ditunggu, Puel akan langsung dirubuhkan pula. Dan mereka mendapatkan keuntungan sekarang. Wah, tapi advantage goldnya buat Selangor Giants ini sudah mulai habis. Terkikis secara perlahan karena Lordnya juga masih berjalan slow di area top. Yap, oke. Ada Lord di bagian atas. Sudah akan diantarkan ditemani oleh Wan. Sementara Kram, akankah masih berani untuk bisa maju ke bagian terdepan karena tidak ada rumput lagi di dekatnya. Ya, sudah mulai habis. Nah ini dia yang aku mention tadi, Hilda kalau yang nyerang bagus karena ada rumput di luar. Yap. Tapi kalau sampai dia ada di dalam, tidak akan ada advantage untuk Hilda. Yap. Kecuali nih, ada 2 rumput di dalam. Ini dikejar Bianchen, sama level 15 nih. Oh. Udah habis, Electric Spell langsung diajar. Sekis masih berusaha bisa kabur. Ada satu lagi, Cyclone Eye. Tapi 1-1 siap untuk bisa mengejar dan selesai. Selangor Red Giants mereka tidak ingin ada di posisi seperti ini ya. Under pressure berhadapan dengan CFU Gaming. Dari early game mereka sudah pegang, tapi ternyata CFU membalikan dengan 1-1 yang dipakai tadi. 2 kill point dari Sing sudah cukup ternyata. Ya, 2 poin kill tadi merubah segalanya Om. Benar-benar merubah. Dan keuntungan sekarang berbalik masuk ke CFU Gaming. Oh ini jauh. Cashback sampai ke 2,2 Kak. Jauh loh ini. Jadi mereka ketinggalan banyak loh. Iya mereka ketinggalan terus mereka kebalikin juga. Dan ini sudah waktunya untuk Selangor Giants. Mereka respect kayak gak bisa untuk membuka sembarangan lagi. Harus sabar. Nah ini dia first item yang penting ya. Wind of Nature atau Winter Crown gitu aja dah. Masih 1 Wind of Nature nih. Masih tangan Innocent. Belum ada Winter Crown susulan. Yang kalau kita lihat dari deretan item milik dari Selangor Giants. Dari Zingnya. Oke, Corrosion, DHS, Haskell tadi third item. Terus yang punya Melvikan, Rose Gold Meteor. Yap. Oke, let's see. Nih, masih bisa nggak mereka akan membalikan keadaan lagi karena sekarang momentumnya masih dipegang oleh CFU Gaming, tapi masih ada kesempatan. Regi Sentrum dan waktunya tapi ternyata Opia pelan hilang. Ada satu crossbow tank dan ini pun berhasil untuk bisa mengatakan dia bisa begitu mematikan. Hanya saja Kramnya pergi ke tempat yang berbeda. Masih ada pergerakan dari detektif mencoba untuk bisa mengejar dan juga Senja. Satu terakhirnya tidak bisa dipaksakan. Ya masih dengan 2 tukar 2 dengan Lord yang akan spawn juga, tapi purple buff jelas. Tidak akan bisa dipegang oleh Sekis dan jangan lupakan juga Retribution. Pemegang Retrinya lagi tumbang nih, lagi respawn. 7 second untuk Lordnya akan spawn dan ini bisa diambil oleh CFU Gaming karena mereka capable banget nih. Mereka masih punya 1-1-nya dan mereka sudah mulai start 6 second. Ini masih bisa spawn sebenarnya. Masih cukup berbahaya untuk CFU Gaming. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Retribution akankah bisa diganggu tapi ternyata masih berhasil dan waktunya mereka untuk pulang. Wow! Dan gak ada kerugian sama sekali. Gak ada kerugian sama sekali Om. CFU membalikan keadaan, CFU membalikan momentum yang sudah dimiliki Selangor. Wah, dan ini sangat dekat nih ya untuk bisa mendapatkan poin kemenangan juga CFU Gaming. 5 pemain mereka yang sudah ready juga mereka bisa jalan berbarengan. Dan mereka bahkan masih punya 1-1 Sing. Ini 1-1-nya yang kelihatannya dari tadi gak bisa dipegang loh. Iya. Mau Implosion, Needles in Flower. Siapa lagi yang bisa trigger dia? Waduh. Udah gak ada yang bisa trigger. Ini geter dikit makin ngaruh nih Om. Iya, ya ini dikit lagi nih ya. Aduh, SRG. Wow, mereka dalam ancaman, ada Lord yang akan bergerak. Tapi dari kemarin-kemarin nih, rata-rata banyak dari beberapa pertandingan itu yang punya Lord, mereka yang bikin kesalahan lalu terkambing. Ya oke. Let's see ini sekarang. Ini sangat menentukan jujur yang sekarang ya. Apalagi di bagian topnya tadi ada Sekis yang kelihatan. Yep. Dan OP tadi flickernya udah digunakan. Hanya saja sekarang beberapa second lagi. Akan ada flicker di mana Raging Sandstormnya akan bisa dikomboin. Namun di bagian atas, Detektif akan menghilangkan satu wave minion. Lordnya ditinggalkan begitu saja. Oke, satu Lord ya. Main lebih safe untuk CFU Gaming. Tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mengeksekusikan apapun itu. Dan ternyata juga untuk Selangor Giants mereka kembali defense. Tidak terlalu keluar dari base mereka. Hanya akan menunggu dulu nih. Pelan dan pasti tapi tekanan dari CFU Gaming ini juga sudah mulai tampak dan terlihat. Oke, di bagian bawah. Wave minion akan dihilangkan, real one manipulation. Sementara sekarang ada 2 real one manipulation di bagian belakang. Apa yang terjadi? Yupsia langsung terpecah. Waktunya untuk terbang. Dan ini ada crossbow tank di pada Kramnya. Menjadi korban pula hanya menyisakan 3 player saja. Ya itu masih ada wave minion bagian mid. Ini bakal diantarkan oleh CFU Gaming. Wow, waktunya untuk CFU. Akankah mereka bisa menjebol pertahanan terakhir dimiliki oleh Selangor Giants dan juga memperhatikan bagaimana pergerakan dimiliki oleh SRG. Tapi Sekis siap untuk masuk dan mereka masih gagal. Ada satu Spear of Destruction. Berpindah tempat dan waduh menjadi korban. Ada momentum balikan yang diciptakan. SRG belum
selesai. Dan Pediak diamankan pula. Waktunya untuk terbang, satu terakhirnya. Tapi ternyata masih bisa ada Winter Crown dan gagal menyelamatkan SRG. What? Maniac yang diraih tadi oleh Innocent. Dan ini akan menjadi one straight push. Selangor Red Giants selangkah lebih dekat menuju knockout stage. Oke. Dan Selangor Red Giant membuktikan kelasnya again terjadi. Punya objektif Lord, melakukan kesalahan, selesai. Wow, apa itu tadi? Mereka datang dari situasi yang sangat sulit sekali. Satu buah Spear of Destruction sangat menyelamatkan Selangor Red Giants untuk bisa mengamankan Golden Road mereka. Dan bahkan mereka lolos ke babak knockout stage sekarang. Mentalitas juara memang berbicara juga. SRG. Comeback is real. Hampir loh. Itu tadi Walmana udah bisa terbang, tinggal terbang kayaknya. Tapi ternyata Winter Crown. Iya. Itu yang memberhentikan. Tadi yang udah kita sebutkan kan. Counter Winter Crown nih. Counter Winter Crown. Terus ada Maniac juga kan tadi kan? Maniac. Savage juga tadi. Savage atau Maniac? Tadi Savage apa Maniac? Kita sampai hilang fokus ya teman-teman. Katalah. Wah